I-League bersama PSSI secara resmi meluncurkan Indonesia League Cup 2026 per 2027. Turnamen akbar ini dijadwalkan memulai sepak mula kick-off pada 3 November tahun 2026. Peserta dan regulasi skuad kompetisi ini direncanakan diikuti oleh 38 klub profesional yang berasal dari dua kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yaitu Super League dan Championship. Ajang League Cup sengaja dibuat terpisah dari turnamen Piala Indonesia karena dikelola secara penuh oleh pihak operator 1 League untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan asas keadilan fair play. Saat tim lintas kasta bertemu, I-League menyusun regulasi khusus terkait penggunaan pemain asing. Klub-klub dari kasta Super League diperbolehkan memiliki hingga 11 pemain asing di dalam skuad mereka. Sementara itu, kontestan dari kasta Championship hanya dibatasi menggunakan maksimal 3 pemain asing. Format kompetisi dan babak penyisihan grup. Sistem turnamen ini diawali dengan babak fase grup yang membagi peserta ke dalam 9 grup, dengan masing-masing grup dihuni oleh 4 tim. Guna menyelaraskan agenda dengan kalender internasional, tim nasional Indonesia, serta menjaga kebutuhan komersial. Seluruh pertandingan di fase grup akan dimainkan pada hari kerja weekdays. Rangkaian fase grup akan berjalan dalam 3 periode matchday yang teratur. Matchday 1, 3, sampai 5, November 2026. Matchday 224 sampai 26 November 2026. Matchday 31 sampai 3 Desember tahun 2026. Hanya tim yang berhasil menyandang status sebagai juara grup 9 tim serta 3 tim peringkat kedua runner-up terbaik yang berhak mengantongi tiket lolos ke fase gugur dan keuntungan kontestan Asia. Memasuki fase sistem gugur, turnamen akan semakin memanas dengan jadwal yang tertata ketat sebagai berikut. Babak 12 besar 15 sampai 17 Januari tahun 2027, sebanyak 12 tim yang lolos dari fase grup akan bertanding memperebutkan 6 tiket tersisa menuju babak perempat final. Babak 8 besar perempat final 30 sampai 31 Januari tahun 2027. Pada fase ini, 2 klub raksasa Indonesia yang menjadi wakil negara di kompetisi antar klub Asia AFC, yaitu Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda, akan langsung bergabung ke dalam turnamen tanpa harus melewati fase grup. Kebijakan ini diterapkan I-League agar kedua tim tidak terbebani jadwal padat di awal musim, sekaligus menjaga kebugaran pemain mereka di kancah internasional. Babak semifinal 21 April 2027, 4 tim terbaik akan saling sikut demi mengamankan tempat di partai puncak. Babak final 19 Mei tahun 2027, laga pamungkas penentu juara dijadwalkan pada pertengahan Mei. Kendati demikian, I-League membuka peluang untuk melakukan penyesuaian tanggal final apabila ada wakil Indonesia di kompetisi Asia atau FF Sophie Cup yang melaju jauh. Hingga babak akhir, dampak terhadap kalender Liga Utama, kehadiran Indonesia League Cup dipastikan tidak akan mengganggu jalannya kompetisi utama domestik. Jadwal sepak mula untuk Super League 2026 per 2027 dipastikan tetap berjalan sesuai rencana awal, yaitu pada 4 September 2026. Berikut adalah daftar lengkap 18 klub peserta Super League 202 Juni tahun 2027. Klub peserta bertahan musim lalu: Persib Bandung, juara bertahan; Borneo FC Samarinda, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Bayangkara Presisi Lampung FC, Malut United FC, Dewa United Banten FC, Bali United FC, Arema FC, Persita Tangerang, PSIM Yogyakarta, Persik Kediri, Persijap Jepara, Madura United FC, PSM Makassar. Klub promosi dari Championship: Garuda Yaksa FC, juara Championship PSS, Sleeman runner-up Championship, Adiaksa FC pemenang tiket playoff berdasarkan provinsi asal mereka: DKI Jakarta, Persija Jakarta, Jawa Barat, Persib Bandung, Garuda Yaksa FC, Banten, Dewa United Banten FC, Persita Tangerang, Adiaksa FC Banten, Jawa Tengah, Persijap Jepara di Yogyakarta, PSIM Yogyakarta, PSS Sleman, Jawa
Timur, Persebaya, Surabaya, Arema FC, Persik Kediri, Madura United FC, Bali, Bali United FC, Lampung, Bayangkara Presisi Lampung FC, Kalimantan Timur, Borneo FC Samarinda, Sulawesi Selatan, PSM, Makassar, Maluku Utara, Malut United FC, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim Super League 202 Juni tahun 2027 dijadwalkan akan bergulir mulai the 4th of September 2026. Sebanyak 18 klub dipastikan menjadi peserta setelah berakhirnya musim 202 Mei tahun 2026 yang mengukuhkan Persib Bandung sebagai juara bertahan. 3 tim terbawah musim lalu, Persis Solo, Semen Padang, dan PSBS Biak harus terdegradasi dan digantikan oleh 3 tim promosi dari kasta kedua, Championship. Apakah ada klub favorit Anda yang berhasil bertahan atau berhasil promosi ke kasta tertinggi musim ini? Berdasarkan data kompetisi yang tengah berjalan dan hasil klasemen hingga Mei tahun 2026, berikut adalah daftar klub yang diproyeksikan menjadi peserta Liga 2 Pegadaian Championship untuk musim 202 Juni tahun 2027. Tim yang bertahan musim 202 Mei tahun 2026. Klub-klub ini tetap berada di Liga 2 setelah gagal promosi ke Liga 1 atau berhasil lolos dari zona degradasi. Barito Putra, PSIS Semarang, Persela Lamongan, Deltras FC, Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, PSPS Pekanbaru FC, Bekasi City, Persiku Kudus, Sumsel United sebelumnya Sriwijaya FC atau perubahan identitas, Kendal Tornado FC, Persikat Depok, Dijen FC, PSGC Ciamis, Rans Nusantara FC, tim degradasi dari Liga 1 Super League, tim yang turun kasta setelah menempati posisi terbawah klasemen Liga 1 musim 202 Mei tahun 2026. Semen Padang FC, BS Biak dalam posisi terancam degradasi berdasarkan hasil pekan ke-31. Satu tim lain masih menunggu hasil akhir pekan ke-34. Tim hasil playoff Mei tahun 2026, nasib tim-tim ini ditentukan melalui pertandingan playoff yang berlangsung pada 8-9 Mei 2026. Persipura Jayapura, Adiaksa FC, salah satu dari mereka akan promosi ke Liga 1 dan yang kalah tetap di Liga kedua. Persekat Tegal, Persiba Balikpapan, pemenang playoff degradasi akan bertahan di Liga 2, sementara yang kalah turun ke Liga 3, Liga Nusantara. Catatan penting, promosi ke Liga 1, PSS Sleman dan Garuda Yaksa FC, sebelumnya PSKC Cimahi, telah mengamankan tiket promosi langsung ke Super League musim depan. Degradasi ke Liga 3. Persipal Palu dipastikan turun kasta setelah menempati posisi dasar klasemen Grup Timur. Daftar final akan disahkan oleh PSSI setelah seluruh rangkaian pertandingan pekan terakhir Liga 1 dan babak final Liga 2 selesai pada akhir Mei tahun 2026. Proyeksi peta kekuatan Liga 2 musim 202 Juni tahun 2027. Memasuki akhir kalender kompetisi 202 Mei tahun 2026, gambaran mengenai kasta kedua sepak bola Indonesia musim depan mulai terlihat jelas. Persaingan di Liga 2 diprediksi akan semakin sengit dengan hadirnya tim-tim mapan yang harus turun kasta serta ambisi tim-tim lama untuk kembali mengejar tiket promosi. Kelompok ini diisi oleh klub-klub yang mampu menjaga stabilitas di papan tengah atau mereka yang harus menelan pil pahit karena gagal di babak semifinal atau final. Liga 2 musim ini, nama-nama besar seperti PSMS Medan, Persiraja Banda Aceh, dan Persela Lamongan dipastikan kembali menjadi tulang punggung kompetisi ini. Selain tim legendaris, kekuatan baru seperti FC Bekasi City, Deltras FC, serta tim-tim yang berhasil melakukan transformasi identitas, seperti Sumsel United transformasi dari Sriwijaya FC akan memberikan warna tersendiri. Daftar ini juga dilengkapi oleh tim-tim yang sukses bertahan dari ancaman degradasi musim ini, di antaranya PSIS Semarang yang musim ini harus berjuang keras di Liga 2, Barito Putra, PSPS Pekanbaru,
Persiku Kudus, Dijen FC, PSGC Ciamis, Rans Nusantara FC, serta dua kekuatan regional Kendal Tornado FC dan Persikat Depok. Berdasarkan data kompetisi yang tengah berjalan dan hasil klasemen hingga Mei tahun 2026, berikut adalah daftar klub yang diproyeksikan menjadi peserta Liga 2 Pegadaian Championship untuk musim 202 Juni tahun 2027. Tim yang bertahan musim 202 Mei tahun 2026. Klub-klub ini tetap berada di Liga 2 setelah gagal promosi ke Liga 1 atau berhasil lolos dari zona degradasi. Barito Putra, PSIS Semarang, Persela Lamongan, Deltras FC, Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, PSPS Pekanbaru FC, Bekasi City, Persiku Kudus, Sumsel United, sebelumnya Sriwijaya FC atau perubahan identitas, Kendal Tornado FC, Persikat Depok, Dijen FC, PSGC Ciamis, Rans Nusantara FC, tim degradasi dari Liga 1 Superliga, tim yang turun kasta setelah menempati posisi terbawah klasemen Liga 1 musim 202 Mei tahun 2026. Semen Padang FC, BS Biak dalam posisi terancam degradasi berdasarkan hasil pekan ke-31. Satu tim lain masih menunggu hasil akhir pekan ke-34. Tim hasil playoff Mei tahun 2026, nasib tim-tim ini ditentukan melalui pertandingan playoff yang berlangsung pada 8-9 Mei 2026. Persipura Jayapura, Adiaksa FC, salah satu dari mereka akan promosi ke Liga 1 dan yang kalah tetap di Liga kedua. Persekat Tegal, Persiba Balikpapan, pemenang playoff degradasi akan bertahan di Liga 2, sementara yang kalah turun ke Liga 3, Liga Nusantara. Catatan penting, promosi ke Liga 1, PSS Sleman dan Garuda Yaksa FC, sebelumnya PSKC Cimahi, telah mengamankan tiket promosi langsung ke Super League musim depan. Degradasi ke Liga 3. Persipal Palu dipastikan turun kasta setelah menempati posisi dasar klasemen Grup Timur. Daftar final akan disahkan oleh PSSI setelah seluruh rangkaian pertandingan pekan terakhir Liga 1 dan babak final Liga 2 selesai pada akhir Mei tahun 2026. Proyeksi peta kekuatan Liga 2 musim 202 Juni tahun 2027. Memasuki akhir kalender kompetisi 202 Mei tahun 2026, gambaran mengenai kasta kedua sepak bola Indonesia musim depan mulai terlihat jelas. Persaingan di Liga 2 diprediksi akan semakin sengit dengan hadirnya tim-tim mapan yang harus turun kasta serta ambisi tim-tim lama untuk kembali mengejar tiket promosi. Kelompok ini diisi oleh klub-klub yang mampu menjaga stabilitas di papan tengah atau mereka yang harus menelan pil pahit karena gagal di babak semifinal atau final. Liga 2 musim ini, nama-nama besar seperti PSMS Medan, Persiraja Banda Aceh, dan Persela Lamongan dipastikan kembali menjadi tulang punggung kompetisi ini. Selain tim legendaris, kekuatan baru seperti FC Bekasi City, Deltras FC, serta tim-tim yang berhasil melakukan transformasi identitas, seperti Sumsel United transformasi dari Sriwijaya FC akan memberikan warna tersendiri. Daftar ini juga dilengkapi oleh tim-tim yang sukses bertahan dari ancaman degradasi musim ini, di antaranya PSIS Semarang yang musim ini harus berjuang keras di Liga 2, Barito Putra, PSPS Pekanbaru, Persiku Kudus, Dijen FC, PSGC Ciamis, Rans Nusantara FC, serta dua kekuatan regional Kendal Tornado FC dan Persikat Depok.